yang berapa? Yang pertama ada name host yang kedua ada yang bisa dibuat dengan name 17 yang tidak ada di bagian terkadang ada name 18 di HTTP Genomic Host Configuration Protocol. HTTP server merupakan sebuah layanan secara otomatis memberikan database kepada komputer yang memintanya, sedangkan komputer yang melakukan request yang HTTP Host Configuration Protocol before mendapatkan alamat IP default dan informasi konfigurasi jaringan lainnya secara dinamis. Karena file desktop biasanya bagian terbesar dari jaringan. Di HTTP default adalah alat saat guna untuk menghemat waktu untuk administrator jaringan hanya menyerahkan informasi dari server untuk jangka waktu yang ditentukan secara eksklusif. Komponen utama dari DHCP ada 4 yaitu DHCP server, DHCP claim, DHCP stock, dan DHCP plus. Operasi DHCP default bekerja dalam menunjukkan server saat yang berkomunikasi dengan server DHCP. Server meletakkan atau menyamakan alamat IP default file tersebut. File terhubung ke jaringan dengan alamat IP default yang disiapkan tersebut hingga masa kalian harus menghubungkan server DHCP secara bertahap mengubah jenis server. Mekanisme sewa ini memastikan bahwa klien yang pindah atau dimanfaatkan tidak menyimpan alamat yang tidak lagi mereka perlukan. Saat mensewa berlanjut, server DHCP mengembalikan alamat ke pengumpulan yang dapat dialokasikan kembali jika diperlukan. Kelebihan dari DHCP yaitu ada 5. Yang pertama, standar dan efisien semuanya stabilitas. Yang kedua adalah mencegah konflik alamat IP yang kelima adalah ketika layanan dinamis. Selanjutnya untuk kekurangan DHCP server, yang pertama single point of failure. Jika DHCP server memahami masalah atau gagal, semua perangkat dalam jaringan yang tergantung pada alamat IP dinamis dapat terputus. Oleh karena itu, perlu ada rencana pemulihan yang kuat. Yang kedua, rentan terhadap serangan. DHCP server dapat terjadi target serangan, termasuk serangan perusak atau serangan penyelamatan IP yang salah. Keamanan tambahan diperlukan untuk melindungi DHCP server. Yang ketiga, pengalaman penggunaan yang variatif. Beberapa pengguna mungkin mengalami masalah koneksi jika DHCP server memberikan alamat IP yang berbeda setiap kali mereka terhubung. Ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Yang keempat, keterbatasan konfigurasi. Dalam beberapa kasus, mungkin ingin konfigurasi jaringan yang sangat spesifik, yang sulit dicapai dengan DHCP. Yang kelima, overhead jaringan. Penggunaan DHCP server menambah beberapa overhead jaringan ke dalam proses komunikasi awal sangat perangkat terhubung dengan jaringan. Manfaat DHCP. Yang pertama, memudahkan seorang administrator jaringan dalam memberikan IP address secara otomatis di komputer dalam jaringan tanpa harus mengisi secara manual. Yang kedua, desain untuk melayani network yang besar dengan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. Yang ketiga, memungkinkan suatu klien menggunakan IP yang reusable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. Yang keempat, memungkinkan suatu klien menggunakan satu IP address untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima, memberikan satu IP dan parameter konfigurasi lainnya kepada klien, seperti pembelian DHCP server dan default gate.
gateway. Selanjutnya DHCP v4 server konfigurasi dasar. Sebuah router Cisco dapat melakukan konfigurasi DHCP v4 server. Untuk mengatur DHCP harus memperhatikan beberapa hal tersebut. Yang pertama, exclude address. Yang kedua, mengatur nama IP DHCP pool. Yang ketiga, menentukan rank IP dan subnet mask. Yang keempat, menggunakan perintah default router untuk gateway default. Yang kelima, parameter opsional yang dapat dimasukkan dalam pool DNS server domain name. Yang keenam, untuk menonaktifkan DHCP gunakan perintah no service DHCP. Untuk mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer. DHCP akan memberikan kemudahan bagi seorang network administrator dalam mengelola jaringan komputer, karena alokasi IP address dapat ditentukan secara otomatis dan dalam satu kali kerja. Untuk DHCP server lain, DHCP server selain bisa memberikan IP address secara dinamik atau secara otomatis, bisa juga memberikan IP address secara statis kepada klien yang terhubung ke jaringan komputer. Untuk poin-poin fungsi DHCP itu untuk memberikan alamat IP yang unik, kemudian memberikan informasi tambahan seperti subnet mask, default gateway, dan DNS server kepada perangkat klien. Yang ketiga, mengurangi kerja manual administrator dalam konfigurasi perangkat klien karena IP address dapat diberikan secara otomatis. Yang keempat, mencegah konflik alamat IP dengan menugaskan alamat IP yang belum digunakan. Kemudian untuk kerja dari DHCP server itu sendiri, yang pertama IP request. Klien yang terhubung ke jaringan akan request melalui konfigurasi alamat IP. Perangkat tersebut mengirim permintaan IP ke DHCP server. Yang kedua, IP offer. Setelah menerima permintaan dari IP perangkat lain, maka akan menawarkan alamat IP yang tersedia kepada perangkat lain atau yang belum dipakai oleh perangkat lain. Yang ketiga, IP selection. Perangkat klien akan memilih salah satu penawaran IP yang diberikan. Setelah memilih, perangkat klien akan mengirimkan pesan pemilihan yang berisi pemilihan alamat yang IP yang dipilih. Kemudian yang terakhir, untuk IP acknowledge. Setelah menerima pesan pemilihan dari perangkat lain, maka akan memberikan pengakuan kepada perangkat klien. Pengakuan ini berisi konfirmasi bahwa alamat IP yang dipilih oleh perangkat klien telah disetujui dan diberikan ke perangkat tersebut. Terima kasih mungkin untuk presentasi mengenai materi DHCP server. Sekian, selanjutnya dilanjutkan dengan demo dengan menggunakan topologi pada Cisco Packet Tracer. Untuk sebagai pembuktian, di sini saya sudah membuat topologi yang akan menerapkan cara kerja dari DHCP server. Di sini saya menggunakan server atau yang telah diatur pada bagian DHCP. Di sini saya menggunakan untuk konfigurasinya. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.5.1. Kemudian untuk di bagian DHCP, di sini kita masukkan IP yang tadi sebagai default gateway-nya. Di sini kita atur untuk jumlah pembatasan maksimum kliennya. Karena di sini saya menggunakan 2 PC, jadi saya batasi 2 saja. Kemudian pastikan service DHCP-nya sudah on. Kemudian langsung ke bagian PC. PC di sini sebagai klien yang akan request kepada server ini untuk meminta IP address secara DHCP. Di sini langsung saja kita klik bagian DHCP, otomatis akan request IP address-nya. Nah, di sini sudah langsung tertera IP address yang
satu jenis dengan servernya karena diminta secara DHCP. Kemudian untuk PC kedua sama seperti PC yang pertama. Di sini kita lakukan request IP address. Nah, di sini juga tertera IP address yang sudah diminta secara DHCP. Bagaimana jika kita menambahkan IP pada PC yang ketiga? Kita tambahkan PC terlebih dahulu. Langsung saja kita request DHCP. DHCP failed karena tadi saya mengkonfigurasi untuk di servernya itu pembatasan maksimal klien DHCP itu ada 2, maka kita atur ke 3 atau berapa yang penting lebih dari 2. Maka dari itu kita request ulang untuk bagian DHCP. Nah, DHCP request successful. Mungkin kesimpulannya dari DHCP server ini bisa request IP address secara otomatis tanpa kita harus mengatur secara statis. Oke, terima kasih untuk saudara tadi. Selanjutnya kita memasuki acara sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Oke, Niset. Apa saja komponen utama dalam sistem DHCP dan bagaimana mereka berinteraksi dalam akumulasi alamat IP? Oke, saya izin bertanya ya. Komponen utama dari DHCP ini meliputi DHCP server untuk menyediakan alamat IP. Kedua ada DHCP client, perangkat yang meminta alamat IP. Yang ketiga ada DHCP script yang dimana tentang alamat IP yang tersedia. Dan yang terakhir itu DHCP license untuk waktu sewa alamat IP. Server yang memberikan alamat kepada klien berdasarkan konfigurasi dalam skop dan waktu sewanya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, aku izin bertanya, bagaimana proses DHCP bekerja mulai dari permintaan hingga konfirmasi alamat IP oleh perangkat klien? Mohon maaf, itu mic-nya belum nyala ya. Oke, mohon maaf. Untuk yang pertama dari proses kerja DHCP itu perangkat klien akan melakukan request kepada DHCP server. Kemudian yang kedua, server akan memberikan alamat IP dan konfigurasinya kepada klien. Kemudian yang ketiga, klien akan mengonfirmasi penerimaan alamat IP dari DHCP server. Oke, saya izin bertanya, mengapa konflik alamat IP dapat terjadi di jaringan dan bagaimana DHCP mencegah serta menyelesaikan konflik yang terjadi? Untuk konflik alamat IP dapat terjadi jika dua perangkat coba menggunakan alamat yang sama. DHCP mencegah dengan periksa apakah alamat yang akan diberikan telah digunakan. Jika ada konflik, DHCP akan memberikan alamat yang berada.
Oke, mungkin segitu saja dari presentasi dan demo pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.